Pengakuan terlarang Denny Lanzat puji pemain keturunan pilihan STY. Alasan Indra Safri layak dipecat. Asisten STY kirim pesan penting untuk skuad Garuda Nusantara. Tekad Thailand harumkan ASEAN usai Timnas Indonesia U20 gagal. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tekad Thailand harumkan ASEAN usai Timnas Indonesia U20 gagal. Langkah Timnas Indonesia U20 harus terhenti dan dipastikan gagal melaju ke fase knockout usai dikalahkan Uzbekistan dengan skor 1-3. Pasukan Indra Safri tak mampu membuka kans ke Piala Dunia U20 meski menyisakan satu pertandingan melawan Myanmar. Lain cerita dengan Thailand U20 menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa untuk lolos ke fase knockout Piala Asia U20 setelah Timnas Indonesia U20 tersingkir. Namun, kondisi tak membahagiakan pun terjadi pada Thailand yang terdampar di grup neraka. The War Elephants satu grup dengan tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, dan Suriah. Di laga perdana, Thailand juga harus mengakui keperkasaan Jepang. Anak asuh Pereira itu takluk dengan skor 0-3 14 Februari lalu. 3 hari berselang, Thailand akan menghadapi lawan tangguh lainnya, Korea Selatan. Bentrok kedua tim akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Pitch hari ini, Senin 17 Februari. Tak mau bernasib sama dengan Timnas Indonesia U20, pelatih Thailand Carlos Pereira pun menyiapkan skuad Young Elephant dengan semaksimal mungkin. Pemain Thailand, Burapa, mengatakan dia siap dengan sekuat tenaga untuk bertahan di Piala Asia U20. Menurutnya, Thailand bisa berjalan lebih jauh jika tak kalah dari Jepang. Kini dia memastikan tim sudah bangkit dan siap untuk menghadapi laga selanjutnya. Diharapkan di laganya kali ini, Thailand wajib meraih hasil positif dengan minimal meraih 1 poin. Jika kembali menelan kekalahan, partisipasi Thailand di Piala Asia U20 hampir bisa dipastikan terhenti. Alasan Indra Safri layak dipecat. Buntut kekalahan berkali-kali oleh pasukan Indra Safri membuat ambisi Timnas Indonesia untuk terbang tinggi dalam turnamen bergengsi, yakni Piala Asia U20 2025 menjadi angan-angan belaka. Bak anomali, pasukan Indra Safri malah dibantai habis oleh Uzbekistan dengan skor 1-3. Satu-satunya gol Garuda Muda disumbangkan oleh Jens Ravel. Kegagalan ini jelas merupakan kegagalan besar karena Indra Safri diberi target oleh PSSI untuk bisa lolos ke perempat final. Oleh karena itu, ada beberapa alasan Indra Safri harus diganti. 1. Timnas Indonesia U20 harus naik level. Indra Safri bukan tanpa sumbangsi besar buat Timnas U20. Pelatih berusia 62 tahun itu sebelumnya memberikan 2 gelar Piala AFF U19 edisi 2013 dan 2024. Namun, Timnas U20 harus naik level jika ingin bersaing di kompetisi besar dunia seperti Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20. Dalam 2 pertandingan terakhir, permainan Indonesia cenderung biasa saja, hingga akhirnya harus menelan kekalahan. 2. Perlu taktik segar. Skuad Timnas Indonesia U20 dinilai cukup mumpuni untuk mentas di Piala Asia U20 2025. Namun, taktik dari Indra Safri banyak dinilai terlalu monoton dan minim alternatif. 3. Sudah diberi kesempatan berkali-kali. Sebetulnya, Indra Safri sudah cukup sering mendapat kesempatan untuk unjuk gigi di pentas Asia. Namun, hasilnya tidak pernah memuaskan. Tentu, kondisi seperti ini seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi buat PSSI untuk mempertimbangkan jika era Indra Safri sudah selesai dan perlu pembaharuan. Pengakuan terlarang Denny Lanzat puji pemain keturunan pilihan STY.
Timnas Indonesia saat ini terus bergerilya mencari pemain keturunan untuk menambah kedalaman skuad Garuda. Terkait dengan hal tersebut, asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzat memuji para pemain keturunan era Sintayong. Menurutnya, pilihan Sintayong bagus-bagus. Hanya saja, Denny Lanzat ingin menambah pemain keturunan lain untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Salah satunya kemungkinan bergabungnya Jairo Ritwolf ke skuad Garuda. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda Football Premier, Lanzat membahas perannya dalam mencari pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Meskipun tim kepelatihan Timnas Indonesia terbuka terhadap proses naturalisasi, keputusan akhir tetap berada di tangan federasi dan pemerintah. Jika keputusan ada di pihaknya, Denny Lanzat memastikan bahwa Ritwolf akan diterima dengan tangan terbuka. Denny Lanzat juga mengemukakan bahwa dirinya membuka adanya penambahan pemain di skuad Garuda untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, ex-asisten pelatih Ferencvaros dan Feyenoord itu mengaku bahwa sejauh ini skuad Timnas Indonesia sudah cukup apik dengan pemain-pemain warisan Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Ritwolf. Walaupun belum ada kepastian apakah proses naturalisasi akan rampung sebelum Maret 2025, pendekatan terus dilakukan untuk mempercepat keputusan. Sebagai pemain keturunan berkualitas tinggi, Jairo berpotensi menjadi tambahan berharga bagi lini tengah Timnas Indonesia. Berdasarkan regulasi FIFA, ia masih memiliki peluang untuk berganti kewarganegaraan dan memperkuat Timnas Indonesia di level internasional. Asisten Sintayong kirim pesan penting untuk skuad Garuda Nusantara. Kepastian mengenai Garuda Nusantara menelan kekalahan telak dari Uzbekistan dengan skor 1-3 membuat Indonesia gagal total melaju di Piala Asia U20 2025. Hal itu membuat salah satu asisten Sintayong bereaksi. Pria yang akrab disapa JJ selaku penerjemah Sintayong ketika masih di Timnas Indonesia menyebut Piala Asia U20 2025 memang sulit. Kejadian itu pernah dia rasakan ketika masih menjabat sebagai penerjemah Sintayong saat Timnas Indonesia U20 tampil di Piala Asia U20 2023. Adapun, dia menonton dari layar televisi saat Timnas Indonesia U20 kalah dari sang juara bertahan Uzbekistan tadi malam. Menurut penerjemah STY itu, semangat juang para pemain Garuda Nusantara hingga laga berakhir sudah bagus, meski hasilnya tidak sesuai harapan. Lebih lanjut, pria asal Korea Selatan itu pun memberikan pesan penting berupa motivasi kepada Indra Safri dan anak asuhnya agar bisa bangkit. Meskipun sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 masih menyisakan satu laga sisa di fase grup C. Skuad Garuda Nusantara dijadwalkan akan melakoni laga terakhir melawan Yaman pada 19 Februari 2025 mendatang.